Selamat pagi anak-anak semua. Semoga sehat selalu ya. Hari ini adalah hari pertemuan kita yang keempat. Untuk itu anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, pelajaran yang lalu kita sudah belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Saya harapkan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat sudah kamu pahami, dan hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai perkalian bilangan bulat. Untuk memahami perkalian bilangan bulat ini, nanti setelah kita bahas, saya harapkan kamu dapat menggunakan perkalian bilangan bulat dalam kehidupan kamu sehari-hari. Buku yang kita pakai sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu Matematika SMP kelas 7 Kemendikbud. Untuk itu, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombolnya. Oke? Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan materi kita hari ini, yaitu mengenai perkalian bilangan bulat. Untuk memahami perkalian bilangan bulat, perhatikan tabel di papan tulis. Di sini ada tabel yang telah kita tulis, yaitu bilangan 2 positif, 1, 0, negatif 1, negatif 2. Lalu pada kolom bawah, yaitu positif 2, positif 1, 0, negatif 1, negatif 2. Sekarang bilangan itu akan kita kalikan. Perhatikan papan tulis, mari sama-sama kita kalikan. 2 dikali 2, yaitu 4. 2 dikali 1, 2. 2 dikali 0, yaitu 0. Dari hasil tersebut, kita lihat hasil perkaliannya, yaitu 4, 2, 0. Di sini, kalau kita perhatikan, ada pola bilangan pengurangan 2, yaitu 4 dikurang 2, hasilnya 2. 2 dikurang 2, hasilnya 0. 0 dikurang 2, hasilnya negatif 2. Negatif 2 dikurang 2, hasilnya negatif 4. Lalu baris kedua, 1 kali 2. 2, 1 kali 1. 1, 1 kali 0. 0. Kita perhatikan hasil perkalian. 2, 1, 0. Dari hasil perkalian ini dapat kita lihat adanya pola pengurangan 1, yaitu 2 dikurang 1, 1. 1 dikurang 1, 0. 0 dikurang 1, negatif 1. Negatif 1 dikurang 1, negatif 2. Lalu baris ketiga, perkalian 0. 0 dikali 2, 0. 0 kali 1, 0. 0 kali 0, 0. 0 dikali negatif 1, 0. 0 dikali negatif 2, 0. Baiklah anak-anak, sekarang kita isi, yaitu baris keempat. Untuk mengisi baris keempat, yaitu negatif 1 dikali 2. Kita perhatikan
pola bilangan pada kolom 1, yaitu 4, 2, 0 dari atas ke bawah, yaitu terdapat pola bilangan pengurangan 2, sehingga 4 dikurang 2 sama dengan 2, 2 dikurang 2 sama dengan 0, 0 dikurang 2 sama dengan negatif 2, negatif 2 dikurang 2 sama dengan negatif 4. Lalu kita lanjut. Kolom kedua. Untuk perkalian negatif 1 dikali 1. Perhatikan bilangan yang terdapat pada kolom 2, yaitu 2, 1, 0. Pada bilangan 2, 1, 0 terdapat pola bilangan pengurangan 1, yaitu 2 dikurang 1 sama dengan 1, 1 dikurang 1 sama dengan 0, 0 dikurang 1 sama dengan negatif 1, negatif 1 dikurang 1 sama dengan negatif 2. Kita lanjut. Mari kita isi. Yaitu kolom ketiga, negatif 1 dikali 0. Yaitu kita lihat bilangannya 0, 0, 0. Di situ tidak terdapat pola penambahan dan juga tidak terdapat pola pengurangan. Hasilnya yaitu tetap 0. Sini 0, negatif 2 kali 0, hasilnya juga 0. Kita lanjut pada kolom 4, yaitu perkalian negatif 1 dikali negatif 1. Kita lihat di sini hasilnya, yaitu hasil negatif 2, negatif 1, 0. Pola bilangan yang terdapat pada negatif 2, negatif 1, 0, yaitu pola bilangan penambahan 1. Negatif 2 tambah 1 sama dengan negatif 1. Negatif 1 tambah 1 sama dengan 0. 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita lanjut, yaitu mengisi kolom kelima, yaitu perkalian negatif 1 dikali dengan negatif 2. Kita lihat bilangan yang sudah tertera pada kolom 5, negatif 4, negatif 2, 0. Maka pola bilangan yang terdapat pada negatif 4, negatif 2, dan 0 adalah pola bilangan penambahan 2. Negatif 4 tambah 2, negatif 2. Negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0. 0 ditambah 2 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Maka tabel perkalian bilangan bulat telah selesai seluruhnya kita isi. Dari tabel tersebut dapatlah kita mengambil suatu kesimpulan, yaitu kita perhatikan kesimpulannya. Bilangan positif yaitu positif 2 dan 1 dikalikan dengan bilangan positif 2 dengan positif 1, hasilnya juga di sini seluruhnya menghasilkan bilangan positif. Sehingga dapat kita simpulkan tabel perkalian untuk bilangan bulat 1. Positif kali positif sama dengan positif. Lalu kita lihat pada tabel, yaitu positif 2 dikali negatif 1. Hasilnya di sini negatif 2. Negatif 1 dikali negatif 1, hasilnya negatif 1. Begitu juga 2 dikali negatif 2, hasilnya negatif 4. 1 dikali negatif 2, hasilnya negatif 2. Sehingga dapatlah kesimpulan kedua, positif dikali negatif sama dengan hasilnya yaitu negatif.
Kita perhatikan lagi pada tabel perkalian untuk bilangan negatif. Negatif 1 dikali positif 2. Hasilnya ini negatif. Begitu juga negatif 2 dikali positif 2. Hasilnya negatif 4. Negatif 1 dikali positif 1. Hasilnya negatif 1. Negatif 2 dikali positif 1. Hasilnya negatif 2. Maka kesimpulan ketiga yaitu negatif dikali positif sama dengan negatif. Kesimpulan selanjutnya, hasil perkalian negatif 1 dikali negatif 1. Ini hasilnya positif 1. Begitu juga negatif 2 dikali negatif 1. Hasilnya positif 2. Maka dapatlah kita simpulkan yang keempat, negatif kali negatif sama dengan positif. Tetapi anak-anak, ada satu kesimpulan lagi. Kita lihat dalam tabel. Yaitu, coba kamu perhatikan pada baris 3 yang menghasilkan 0 seluruhnya. Itu adalah hasil perkalian dari bilangan bulat terhadap 0. Begitu juga pada kolom 0. Ya, kolom ketiga yaitu yang menghasilkan perkalian 0 seluruhnya. Di situ juga kita lihat hasil perkalian 0 dengan bilangan bulat. Jadi dapatlah kita simpulkan yang kelima, setiap bilangan bulat jika dikali dengan 0 sama dengan hasilnya 0. Sekarang kamu perhatikan contoh perkalian 2 bilangan bulat. Tentukan hasil kali dari A 4 kali 3. Perhatikan ya anak-anak, jika saya tulis 4 itu berarti dia tandanya positif. Jadi kalau tidak ditulis di dalam otakmu itu langsung tandanya adalah positif. Maka di sini 4 dikali 3 berarti positif. 4 dikali positif 3. Hasilnya sama dengan positif 12. Biasanya positif 12 cukup ditulis dengan angka 12 saja. Contoh B. 5 dikali negatif 3. Di sini 5 itu kalau tidak ditulis tadi berarti positif. Maka positif 5 dikali negatif 3. Maka hasilnya positif kali negatif, hasilnya negatif. 5 kali 3 hasilnya 15. Maka 5 kali negatif 3 sama dengan negatif 15. Contoh C. Negatif 7 dikali negatif 11. Kalau tanda negatif harus ditulis, sehingga kita ingat kesimpulan. Negatif dikali negatif, hasilnya positif. 7 dikali 11,
hasilnya 77. Positif 77 dapat ditulis 77 saja. Inilah contoh daripada perkalian bilangan bulat. Untuk itu anak-anak, kamu buka buku paket halaman 35. Kamu kerjakan yaitu nomor 1 dan nomor 2 soal uraian, yaitu soal uraian B. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjut yaitu materi kita tentang pembagian bilangan bulat. Pembagian bilangan bulat. Anak-anak, tadi kita sudah membuat kesimpulan dari perkalian bilangan bulat bahwa positif kali positif sama dengan positif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif kali positif sama dengan negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Perkalian pada bilangan bulat pada tanda suatu bilangan itu juga berlaku pada pembagian bilangan bulat. Perhatikan di papan tulis. Untuk tabel pembagian bilangan bulat yaitu positif bagi positif sama dengan positif. Yang pertama. Yang kedua, positif bagi negatif sama dengan negatif. Lalu yang ketiga yaitu C. Negatif bagi positif sama dengan negatif. Lalu yang keempat bagian D, negatif bagi negatif sama dengan positif. Sehingga yang harus kamu ingat, tabel perkalian berlaku juga pada tabel pembagian. Anak-anak, tadi kesimpulan kelima pada perkalian yaitu setiap bilangan bulat jika dikalikan dengan 0 hasilnya sama dengan 0. Hal tersebut tidak berlaku pada pembagian. Contoh 1. 5 dibagi 0 sama dengan titik-titik. Kita mau isi bilangan berapa hasil daripada 5 bagi 0. Untuk itu pemahamannya kita lihat 5 bagi 0 sama dengan titik-titik atau titik-titik kali 0 sama dengan 5. Bilangan berapakah yang kamu isi sebagai pengganti titik-titik tersebut? Tentu saja kalau kamu isi bilangan 3 juga tidak memenuhi. 3 kali 0 bukan sama dengan 5. Atau kamu isi 0. 0 kali 0 tidak sama dengan 5. Kamu isi bilangan negatif. Negatif 5 kali 0 juga hasilnya tidak sama dengan 5. Maka dapatlah kita ambil suatu kesimpulan bahwa 5 bagi 0 sama dengan tak terdefinisi.
tak terdefinisi. Tak terdefinisi. Ingat anak-anak, setiap bilangannya dibagikan 0 tidak terdefinisi. Contoh 2. Bagaimana pula 0 dibagi dengan 0? 0 bagi 0 sama dengan titik-titik. Penulisan tersebut dapat kita tulis atau titik-titik kali 0 sama dengan 0. Berapa dikali 0 sama dengan 0? Maka di sini kalau kamu isi bilangan 1 dikali 0 sama dengan 0. Benar. 0 dikali 0 juga hasilnya 0. Benar. Bilangan negatif pun kita isi di sini. Contohnya negatif 4 kali 0 juga sama dengan 0. Maka dapatlah disimpulkan jika 0 dibagi dengan 0 hasilnya tak tentu. Karena bilangan berapa saja pun yang kamu coba untuk mengalihkan dengan 0, hasilnya tetap 0. Tak tentu. Lalu contoh ketiga. Bagaimana pula 0 dibagi dengan 5? Atau titik-titik dikali 5 sama dengan 0. Bilangan berapakah pengganti titik-titik ini jika dikali dengan 5 sama dengan 0? Kita coba. Mulai dari bilangan 0. 0 dikali 5 sama dengan 0. Benar. Kalau kita coba negatif 1. Negatif 1 kali 5 tidak sama dengan 0. Kita coba. Positif 3. 3 dikali 5 tidak sama dengan 0. Maka 0 dibagi 5 sama dengan 0. Ketiga hal tersebut dapat kita simpulkan. Pertama, setiap bilangan bulat kecuali bilangan 0 jika dibagi dengan 0 sama dengan tak terdefinisi. Yang kedua, bilangan 0 jika dibagi dengan 0 sama dengan tak tentu. Ketiga, bilangan 0 jika dibagi dengan bilangan bulat kecuali 0 sama dengan 0. Ketiga hal tersebut anak-anak harus kamu ingat. Karena apa? Karena ketiga hal ini sangat penting untuk kelanjutan pelajaran kita ke depannya. Begitu juga jika kamu nanti ingin melanjut sampai ke sekolah yang lebih tinggi dari SMP. Jadi harus benar-benar diingat. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan. Contoh, perhatikan di papan tulis. Jika X sama dengan 476, Y sama dengan negatif 14, Z sama dengan negatif 4. Tentukan hasil pembagian dari X per Y. X per Y. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita selalu harus melihat kepada yang diketahui. Diketahui yaitu X 476. Maka X ini harus kita ganti dengan bilangan 476 dibagi Y sama dengan negatif 14. Kita ganti juga Y sama dengan negatif 14. Ingat, 476 berarti positif. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. 476 dibagi 14 sama dengan 34. Maka X per Y hasilnya negatif 34.
Lalu kita bahas untuk nomor B, yaitu X per 2Y. Kita lihat X-nya, 476 dibagi 2 kali Y. 2Y ini artinya 2 kali Y, berarti 2 kali Y-nya negatif 14, sama dengan 476 dibagi 2 kali negatif 14. Berarti di sini positif, positif 2 kalau tidak ditulis tandanya. Positif dikali negatif hasilnya negatif. 2 kali 14 sama dengan 28. Maka kita lanjut. Positif 476 dibagi negatif 28. Hasilnya positif bagi negatif, negatif. 476 bagi 28, hasilnya 17. Maka X per 2Y sama dengan negatif 17. Itulah 2 contoh yang Ibu berikan kepada kalian. Maka untuk contoh C, D, dan E kamu kerjakan di rumah sebagai tugas kamu. Baiklah anak-anak, sampai di sini pertemuan kita dalam pembahasan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk tugas-tugasnya tetap kamu kerjakan di rumah dengan rapi, tulis nama, tanggal, dan kelas. Kepada anak-anak semua, tetap semangat belajar. Perhatikan apa yang saya terangkan, kerjakan dengan rapi. Sekali lagi Ibu katakan, kerjakan dengan rapi, jangan bermalas-malas, tetap semangat dan sehat selalu.